Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisandra Yanti. Saya dari SDN Baru Tunggul 3, Kecamatan Ranca Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mempresentasikan kembali buku yang telah saya baca, yang berjudul Mengolah Sampah Menjadi Kompos. Penulisnya Edi Warsidi, penerbitnya Mitra Utama, dan tebal bukunya 82 halaman. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mempresentasikan buku saya melalui review AIH, alasan, isi, dan hikmah. Adapun alasan saya memilih buku yang berjudul Mengolah Sampah Menjadi Kompos ini adalah karena saya ingin lebih memahami bagaimana permasalahan sampah di lingkungan kita dan terutama dalam pengolahannya yang bisa dijadikan kompos dan juga bisa dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat dan mempunyai daya jual. Adapun isi dari buku yang telah saya baca adalah sampah telah menjadi permasalahan besar di lingkungan kita yang masih sulit untuk menanggulanginya. Bahkan di awal tahun 2007 telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan di mana salah seorang pemulung yang ada di Bantar Gebang pembuangan akhir ya di Kota Bekasi, beliau meninggal dunia karena terjadi longsor sampah di sana. Bahkan pemerintah pun sudah kewalahan ya menghadapi permasalahan sampah ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari sampah. Andai saja masyarakat bisa menyadari akan dampak bahaya dari sampah, maka sampah tidak akan menjadi sebuah persoalan. Sampah tidak akan menjadi permasalahan yang bisa mengakibatkan bencana di muka bumi ini. Nah, maka dari itu di sini dalam buku ini ada salah satu cara penanggulangan sampah, yaitu dengan mengolahnya menjadi kompos. Nah, kompos ini bermanfaat bagi tanaman ya. Nah, eh, cara membuat kompos ini bisa dilakukan dari dua cara, yaitu aerob dan anaerob. Proses ini bisa dilakukan mulai dari sampah rumah tangga dengan cara memilah sampah di antara sampah organik dan non-organik. Yang kita pakai untuk bahan kompos adalah sampah organik karena sampah organik itu bisa diuraikan dengan cepat dengan bantuan bakteri. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dengan bantuan bakteri. Maka kita di sini bahan untuk membuat kompos kita gunakan sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang berupa sampah organik ya. Nah, sampah organik ini bisa dijadikan kompos dan bisa berdaya jual, bisa lebih bermanfaat dibandingkan kita membuangnya dengan secara sembarangan. Nah, kompos ini eh, bisa bermanfaat ya jika ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya dari aspek sosial, aspek lingkungan, juga aspek tanah dan tanaman yang memang jika kita berikan kompos, tanaman itu akan lebih subur. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan diantaranya yang pertama itu rasio C/N. Apa itu C? C itu adalah karbon dan N itu adalah nitrogen. Perbandingannya itu harus seimbang antara 30:1 sampai 40:1 antara karbon dan nitrogennya yang terkandung di dalam bahan kompos. Selain itu juga ada faktor aerasi, kemudian ada faktor suhu, ada faktor pH-nya, ada unsur haranya yang terkandung di dalam bahan-bahan pembuatan kompos, dan ada juga salah satunya unsur yang zat yang berbahaya di dalam bahan-bahan kompos yang mungkin terkandung di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor lamanya pengomposan. Karena di sana bisa dijadikan acuan berhasil atau tidaknya kita membuat kompos.
Nah, adapun hikmah dari buku yang telah saya baca diantaranya dengan membuat atau mengolah sampah menjadi kompos ini, sedikitnya kita bisa membantu meringankan permasalahan sampah yang ada di lingkungan kita. Bahkan kalau semua lapisan masyarakat bisa memiliki kesadaran akan dampak bahaya sampah, maka sampah itu akan membawa berkah. Karena apa? Karena sampahnya mungkin tersalurkan dengan baik, bisa dijadikan kompos, bisa di-recycle menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Nah, seperti itu. Maka, marilah kita jaga lingkungan kita cintai lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.